Halo, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini berbeda dengan video yang sebelumnya, yang mana video-video saya yang sebelumnya yaitu membuat sedikit tutorial ringan dan juga musikalisasi puisi. Kali ini berbeda. Untuk kali ini saya akan membuat sebuah review dari sebuah buku, yaitu buku yang berjudul tentang sejarah, yaitu The History of Java, yaitu karya Sir Thomas Stamford Raffles. Menurut saya, kenapa saya di sini kok mereview buku The History of Java? Karena menurut saya buku ini keren banget. Mulai dari pengarangnya itu keren banget menurut saya. Kemudian dari isi bukunya tentang sejarah Jawa, yang mana saya sendiri juga orang Jawa, jadi saya begitu tertarik. Itulah yang melatar belakangi saya membuat video ini. Oke, masuk ke pembahasan. Yaitu Sir Thomas Stamford Raffles. Siapa sih dia? Siapa sih Sir Thomas Stamford Raffles itu? Sir Thomas Stamford Raffles yaitu seorang gubernur Hindia Belanda, yaitu pada zaman penjajahan. Dia itu seorang pimpinan dari semua pimpinan di khususnya di wilayah Hindia Belanda. Dia itu memerintah menjabat itu mulai dari tahun 1811 sampai 1816. Yang mana pada masa pemerintahannya itu dia mencatat semua apa yang ada di Jawa, apa yang terjadi, apa saja yang ada di Jawa, mulai dari kultur budayanya, kemudian agama apa saja, kemudian kalau orang Jawa sih gimana? Kalau orang Jawa biasanya ya itu juga termasuk kejawen, adat-adat kejawen itu juga sebagian dibahas, seperti selamatan bayi seperti itu. Kalau orang Jawa ada yang telon-telon, ada yang piton-piton, ya seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Mulai tahun 1811 sampai 1816. Jadi kurang lebih dia itu meringkas buku ini, meringkas dan mencatat dan menjadi buku ini selama 5 tahun. 5 tahun kan? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, selama 5 tahun. Dan buku The History of Java ini diterbitkan pada tahun 1817. Yang mana pada saat itu penerbitan buku ini ada 2 jilid. Yang jilid pertama kalau nggak salah 471 halaman, dan yang jilid kedua yaitu 291 halaman. Kemudian dicetak kembali pada tahun 1857. Itu dicetak di Universitas Oxford ya. Oxford di Inggris. Nah, menurut saya keren banget. Kenapa? Sir Stamford Raffles ini bukan orang Jawa. Dia sampai tertarik dengan apa yang ada di Jawa. Kenapa? Terus yang jadi pertanyaan, kenapa kita sebagai orang Jawa sendiri nggak mengerti Jawa itu seperti apa gitu. Hilang Jawanya. Mungkin dengan video ini teman-teman yang baca, yang lihat ya, nanti bisa tertarik dengan sejarah, entah dari mana, bisa mendalami tentang sejarah terutama Jawa. Oke. Nah, ini ada sedikit cerita yang mana bro, video aku sih no. Yang mana
Gegara buku History of Java ini ada sosok seseorang yang sangat terkenal banget, dan sampai dia itu buat buku yang sampai sekarang semua orang mengetahui. Insya Allah sih, ya insya Allah. Ya, yaitu Karl Marx. Siapa yang nggak tahu Karl Marx sih? Ya. Kalau sekolah mungkin yang jurusan IPS itu juga sering, terutama masalah perekonomian itu dia awalnya terinspirasi dari buku The History of Java. Cerita awalnya itu seperti ini. Kurang lebih ini saya dapat informasi dari berbagai media dan juga dari teman saya sih. Ceritanya awalnya si Karl Marx ini masuk ke perpustakaan di ruang baca, reading room di British Library yang ada di Inggris, di Oxford sana. Kemudian dia menemukan buku The History of Java ini. Lah, setelah dia baca, dia itu tertarik. Kenapa? Tertariknya di mana? Tertariknya itu di masalah perekonomian orang Jawa. Kenapa? Yaitu kenapa sih perekonomian di Jawa yang relatif rendah, yang dahulu kan kebanyakan orangnya seorang petani, ya seorang pedagang di pasar pada zaman itu, kok bisa berkesinambungan, regulasinya itu bisa terus menerus gitu, bisa terus, sistem perekonomiannya itu tidak pernah putus gitu, padahal dalam lingkup kalkulasi yang sangat rendah gitu, dan dengan segala keterbatasannya. Terima kasih Mas. Kemudian dia tertarik, kemudian dia bikin judul buku yang berjudul Das Kapitalis, yang mana itu buku membahas tentang perekonomian orang-orang kapitalis, orang-orang kapital, ya orang-orang Eropa lah kurang lebih. Ya itu sedikit menyimpang, sedikit informasi sih yang bikin saya buat review ini. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya sangat tidak mengulas banyak. Dari bab 1, maksudnya di volume 1 ini sudah 2 volume jadi 1 yang diterbitkan pada tahun 2014 ini yang saya beli, oke. Sudah dijadikan 21 yang diterbitkan oleh Dr. Andes Syafruddin Azhar. Pada volume pertama di sini membahas mulai halaman pertama sampai halaman 400 itu itu membahas tentang informasi dari buku ini, yaitu tentang mulai dari budaya, perekonomian, terus masalah sosial, dan juga masalah kultur budaya. Intinya semua yang ada di Jawa itu dibahas di bab pertama. Kemudian di bab kedua itu sedikit informasi sih, yang berisi informasi tambahan-tambahan dan juga lampiran-lampiran. Saya berikan contohnya, saya akan tunjukkan. Oh ya, di bab 2 juga ada tentang pembahasan tentang masuknya kerajaan Islam juga. Juga mengulas tentang pertempuran Raden Patah ketika meruntuhkan Mataram, Majapahit ya. Majapahit ya. Ya ketika itu. Walah swab. Ya, walam swab. Oke, di sini juga membahas tentang contoh budaya. Di sini ada puisi Jawa, seperti kalau yang sering kita pelajari itu seperti tembang Jawa, tembang Tendang Gulo, terus tembang Macapat, terus Pocung, iya gak? Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Terus membahas aksara bahasa Jawa dengan aksara Jawa yang teman-teman Jawa mungkin dulu waktu sekolah dasar mungkin sudah pernah belajar. Di sini juga aksara Buddha atau alfabet kuno atau bahasa Sanskerta juga ada di sini. Ini contoh yang aksara kuno ya. Oh, maaf, sorry, nggak kelihatan ya. Seperti itu.
Terus di sini juga membahas tentang sejarah Pulau Jawa. sedikit sih mengulas tentang sejarah Pulau Jawa itu sendiri. Kemudian ada juga membahas tentang kalau di India itu Mahabharata, kalau di cerita Jawa itu perang Bharatayuddha. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya nggak akan mengulas banyak karena saya juga baru baca seperempat mungkin. Itu pun saya juga banyak yang lupa. Namanya manusia ya. Iya. Nah, sekian sih dari video kali ini. Mas, kalau Gimana? ada teman-teman yang pengen beli itu kira-kira harganya berapa? Oh iya, kalau teman-teman mau beli, ini saya dapat dengan harga lumayan murah, yaitu 190. Kenapa kok saya katakan lumayan murah? Ini karena saya dapat yang paling murah menurut saya daripada yang lain. Karena yang lain kurang lebih harganya itu 260-an, 260, 275, 250 kisaran seperti itu. 250 ke atas lah, tapi 300 ke bawah. Tuh. Kemudian dari video review ini, apabila teman-teman ada tambahan mungkin ataupun kesalahan dari yang saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang lebih tahu dari apa yang saya sampaikan, saya mohon kritikannya, saran, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Masukkan di kolom komentar, oke? Itu inti dari video ini. Saya cuma ingin berbagi bisa pengetahuan, mungkin ada yang belum tahu tentang buku ini, kemudian juga ingin berbagi, mungkin ada yang lihat bisa menarik, ataupun teman-teman semua itu bisa kepingin lah, punya keinginan ingin lebih mengetahui tentang sejarah Jawa mulai zaman dahulu sampai sekarang. Oke, sekian ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.